Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami imani di dalam anakmu Yesus Kristus, Allah yang telah memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami pakai dalam kehidupan ini. Saat ini dalam persekutuan ibadah di rumah kami masing-masing, kami rindu untuk mau belajar kembali tentang firman-Mu yang telah Engkau tuliskan dalam Alkitab. Biarlah hikmat yang telah Engkau berikan itu dapat kami pakai untuk memahami dan mengerti tentang maksud pembacaan Alkitab saat ini, agar dengan demikian kami dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana, 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 Hosiana. Bacaan Alkitab kita hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 dan ayat 38. Injil Lukas 6 ayat 37 dan 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Dan apa kabar Bapak Ibu Saudara, khusus Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat GPIB, termasuk dan khususnya jemaat GPIB Sangkakala yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Penuh sukacita, amin. Semua sehat-sehat ya. Jemaat sektor 1, mana jemaat sektor 1? Angkat tangan. Ada? Siap. Jemaat sektor 2? Oke, siap. Semoga semua ada dalam keadaan baik. Semoga semua ada dalam keadaan sehat. Kita minta, kita berdoa sama Tuhan, kita diberikan kesehatan. Saudara-saudara, saya yakin Bapak, Ibu, Saudara yang selama ini tinggal di rumah mungkin ada rasa bosan. Ada. Ya, mungkin ada kejenuhan juga. Rutinitas para mama seperti biasa ya, pagi ada yang memasak, kemudian mencuci pakaian, menyetrika, atau bahkan mama-mama yang biasa ngojek, antar jemput anak-anak sekolah, antar jemput anak-anaknya les. Untuk sementara stop dulu, ya, untuk sementara off dulu. Tentu bapak-bapak juga seperti itu, yang biasa bekerja full dari hari Senin sampai hari dengan Jumat. Ada yang cuma selang-seling, Senin, Rabu, Jumat, tapi ada juga yang full. Tapi bapak-bapak yang sementara ini di rumah, yang full saja di rumah, saya yakin bantu istrinya dong, ya kan? Bantu bersih-bersih, atau bahkan juga ada bapak-bapak yang senang masak juga, bantu memasak. Dan anak-anak kita yang semuanya
ada di rumah, diliburkan, mengerjakan tugasnya secara online. Di rumah orang tua, bapak ibunya juga membantu. Saya yakin mereka membantu anak-anaknya juga dengan penuh sukacita. Mereka membantu anaknya mengerjakan tugas-tugas di rumah juga secara online. Saudara-saudara, semua ini terjadi karena kita tahu akhir-akhir ini merebak virus corona atau COVID-19. Dan kalau kita lihat di Facebook, ya, yang punya Facebook, yang punya IG, ya, kita melihat itu bermunculan kreativitas dari banyak orang. Apakah itu para mama, para bapak, anak muda, bahkan juga anak kecil, dia menunjukkan bakatnya yang terpendam. Coba kalau kita lihat di Facebook ataupun juga Instagram, ada tuh anak yang umur sekitaran 2 tahun, Bapak Ibu Saudara, dia pandai sekali, dia menari, dia pandai sekali menyanyi. TikTok, sekarang kan lagi viral tuh TikTok. Nah, anak kecil yang belum umur 2 tahun tuh dia sudah pandai sekali. Ketika saya lihat juga saya ketawa-ketawa sendiri, geli-geli sendiri, pinter banget nih anak. Siapa yang ngajarin? Ya, pasti orang tuanya ya. Tapi artinya kita melihat ada begitu banyak kreativitas yang bermunculan. Anak-anak remaja menciptakan kreativitas karikatur yang lucu-lucu, animasi yang keren-keren. Gak ketinggalan juga para mama yang berusaha dia memasak. Ya, para bapak memasak, para bapak ada yang juga menjahit. Dan banyak sekali kreativitas yang dimunculkan mengisi waktu-waktu yang panjang di rumah. Dan yang gak kalah pentingnya ketika kita tahu para mama ini dia berusaha untuk memasak. Berusaha membuat snack ataupun juga camilan untuk anaknya di rumah. Masak kue dan lain sebagainya. Sebab apa semua ini terjadi Bapak Ibu Saudara? Lagi-lagi cukup panjang waktunya 2 bulan. 2 bulan kita diminta untuk tinggal di rumah, mengikuti anjuran pemerintah, tidak keluar rumah begitu katanya, kecuali kalau begitu amat penting sekali baru boleh, atau juga berusaha menjaga jarak dengan orang lain, tidak cipika-cipiki gitu katanya. Dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berusaha memutus rantai virus corona ini. Dan kita sebagai gereja pun juga mengikuti anjuran pemerintah, himbauan dari Majelis Sinode GPIB untuk beribadah di rumah dahulu sampai wabah atau virus corona ini berakhir. Nah, tentunya ibadah di rumah ini menggantikan ibadah-ibadah yang biasa dilaksanakan di gereja. Dan ibadah di rumah ini justru semakin mendekatkan kita, semakin mengakrabkan kita sebagai anggota keluarga satu dengan yang lain. Dan nanti kalau virus ini sudah berakhir, Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi beribadah di gereja. Ibadah hari Minggu, ibadah Pelkat PA, ya, ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT, ibadah sektor, ibadah pekat-pekat yang lain, dan tentunya kita akan kembali lagi seperti suasana sebelumnya. Ada kesukacitaan, ada keakraban, berjumpa satu dengan yang lain, ya, di dalam satu persekutuan yang indah di rumah Tuhan. Saat ini, Bapak Ibu Saudara, di minggu pertama masa Prapaskah ini, kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan panduan tata ibadah yang sudah dibagikan kepada kita, ya, dan bacaan kita tadi. Bacaan kita dari Sabda Bina Umat Injil Lukas 6 ayat 37 dan ayat 38. Nah, sehubungan dengan bacaan kita ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih gampang atau mana yang lebih mudah Bapak Ibu Saudara menyebutkan kesalahan atau kekurangannya orang lain, ya, atau menyebutkan kekurangan dan kesalahan kita, membicarakan kesalahan dan kekurangannya orang lain, dibandingkan Bapak Ibu Saudara atau saya secara pribadi membicarakan kekurangan kesalahan saya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya kasih kesempatan 2 menit aja. 2 menit untuk merenungkan, 2 menit untuk sharing dengan anggota keluarga. Ya, silakan. Oke, sudah. Yang mana Bapak Ibu Saudara? Oh, ternyata kita lebih sering menyebutkan atau mengatakan kekurangan atau kesalahan orang lain dibandingkan
kita menyebutkan kekurangan dan kesalahan atau keburukan diri kita sendiri. Begitu juga semenjak ada COVID-19 atau orang bilang virus corona merebak di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, tetapi di berbagai negara. Banyak orang sudah mulai saling mencurigai satu dengan yang lain. Tidak jarang pula ketika kita mendengar berita tentang kematian seseorang, padahal kita nggak kenal ya, kita nggak kenal dengan orang itu. Dan kita juga tidak tahu dengan jelas kenapa orang itu meninggal. Tetapi dengan gampang, ketika kita tahu infonya, si A meninggal, atau kemudian ada di Facebook, ada di WA, dan lain sebagainya, kita dengan gampang mengatakan, oh dia itu meninggal, pasti tuh dia kena corona. Dia pasti positif COVID-19. Saudara-saudara, kita bertanya, siapa yang memastikan? Kita tidak tahu dengan jelas, tetapi kita tanpa sadar, kita mulai menghakimi. Atau contoh lain, ketika kita melihat seorang laki-laki berambut gondrong, bertato, memakai celana jeans sobek-sobek, kita cepat-cepat bilang sama anak kita, Dek, awas ya, jangan bergaul sama laki-laki itu yang rambutnya gondrong, yang tatoan, yang celana jeansnya robek dan lain sebagainya. Pasti tuh dia kena narkoba. Tuh lihat dari matanya. Pasti dia dari keluarga broken. Pasti dia anak nggak benar. Padahal kita tidak tahu dengan pasti, dengan jelas siapa laki-laki itu. Tanpa sadar kita sering dengan mudah menghakimi orang lain hanya dengan melihat penampilan luarnya saja. Lalu, apa pesan firman Tuhan dalam bacaan kita ini tentang menghakimi? Ada yang tahu? Ada dua. Yang pertama, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada banyak orang, termasuk para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mudah menghakimi dan melihat kesalahan orang lain. Mereka menganggap diri mereka saleh dan merasa tahu begitu banyak kebenaran. Padahal sebenarnya tidak. Tuhan Yesus mengibaratkannya seperti orang buta yang menuntun orang buta dan mengatakan atau menyebut mereka itu sebagai orang munafik. Perintah yang tegas ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas. Saudara, seberapa mudahkah kita menghakimi dan melihat kesalahan orang lain? Saat mulut kita akan mengeluarkan kata-kata penghakiman atau celaan, kita berhentilah sejenak. Mari dengan kerendahan hati kita minta supaya Tuhan sendiri yang senantiasa menunjukkan kita kepada kita dosa yang perlu kita akui, kebiasaan buruk, kebiasaan jelek yang perlu kita buang. Dan saat kita meminta agar Tuhan mengubah orang lain, mintalah terlebih dahulu agar Tuhan mengubahkan kita. Kita minta agar Tuhan membuka mata hati kita agar kita tidak dengan mudah menilai orang lain hanya dari penampilan luarnya saja. Dan hanya orang yang rendah hati yang tidak mudah menghakimi, tetapi mudah untuk mengakui kesalahan dirinya. Kemudian pesan Tuhan yang kedua dari bacaan kita itu ada di ayat 38, karena memang cuma 2 ayat. Nas ini mengingatkan kita ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepada kita. Ini berarti besarnya upah atau berkat yang Tuhan berikan kepada kita ditentukan oleh cara kita sendiri. Cara kita memberi, maksud saya. Kita memilih dengan ukuran macam apa kita memberi. Dan Tuhan akan memakai ukuran yang sama untuk mengembalikan itu kepada kita. Seperti
Apa ukuran untuk memberi itu? Ya sama. Firman Tuhan tadi katakan suatu takaran yang baik, yang dipadankan. Kualitas yang sama seperti yang kita harapkan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu adalah bunyi kalimat terakhir dari ayat 38. Jadi Tuhan melihat tindakan kita. Tuhan melihat perbuatan kita. Tuhan melihat apa yang kita lakukan terlebih dahulu. Baru kemudian Dia menyesuaikan berkat yang akan Dia curahkan sesuai yang kita buat. Kemudian dikatakan berilah dan kamu akan diberi. Kata pertamanya adalah berilah. Ini berarti saudara-saudara, hal yang pertama adalah memberi. Bukan diberi, bukan menerima, bukan. Ini menjadi pesan penting dari ayat Tuhan, dari ayat kita ini. Bahwa Tuhan mau kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan standar ukuran yang sama dengan yang kita harapkan. Yang terbaik, yang berkualitas. Seperti Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat kita. Dia mau, yaitu kita, saudara dan saya, anak-anaknya, itu murah hati seperti itu. Serupa dan segambar dengan Dia. Artinya apa? Kalau kita tidak ingin dihakimi oleh orang lain, maka kita jangan menghakimi orang lain. Atau kalau kita tidak ingin dihukum oleh orang lain, maka kita jangan menghukum oleh orang lain. Atau kalau kita pada saat itu mau diampuni oleh orang lain, maka kita juga harus mengampuni orang lain. Seperti firman Tuhan ada di Injil Matius 7. Injil Matius 7 ayat 12a. Silahkan dibuka Bapak Ibu Saudara. Boleh nanti bapak-bapak atau ibu-ibu atau anaknya yang membaca Injil Matius 7 ayat 12a. Bunyinya begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu pesan firman Tuhan. Pesan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk tidak cepat-cepat menghakimi sesama kita. Agar kita tidak dihakimi. Sebab penghakiman itu adalah hak Tuhan. Sekali lagi, penghakiman itu adalah hak Tuhan. Dan di sini kita diajarkan untuk selalu menabur benih kebaikan agar kita pun menuai kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang 1 minggu ini, apa yang sudah Bapak Ibu, Saudara dan juga saya tabur? Apa yang sudah Bapak Ibu, Saudara dan juga saya tabur? Kita menabur benih kebaikan atau justru kita menabur benih kejahatan yang di dalamnya seperti bacaan kita adalah menghakimi orang lain. Oleh karena itu mari kita bersama-sama merenungkan dalam keluarga kita masing-masing. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai sahabat, sebagai anggota jemaat, kita merenungkan. Yang pertama, sudahkah kita tidak saling menghakimi dalam hal apapun? Dan yang kedua, kita renungkan, sudahkah kita hanya menabur kebaikan saja, bukan kejahatan, agar kita pun dapat menuai kebaikan itu? Silakan, 2 pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara renungkan dan Bapak Ibu Saudara diskusikan. Yang dapat membantu kita untuk kita bisa melakukan 2 hal ini, tidak menghakimi, selalu menabur kebaikan, adalah dengan cara positif thinking. Berpikir positif terhadap orang lain. Dengan kita berpikir positif terhadap orang lain, itu dapat membantu kita untuk menjadi anak-anaknya,
mudah mengeluarkan ucapan atau menghakimi orang lain, dan juga membantu kita untuk tetap terus-menerus dan selalu menabur kebaikan itu. Amin. Tuhan Yesus